Langsung aja ini aku mau nanya nih Kak Sasa. Jadi itu Kak Sasa ini kan tadi afiliator. Sebenarnya afiliator nih apa sih Kak Sasa? Jadi afiliator itu semacam program yang dibuat sama e-commerce yang nantinya kalau ada kreator yang kerjasama itu bakal dapat persenan dari setiap produk yang terjual. Cara Kak Sasa menginisiasi mental tadi nih supaya kuat. Apakah butuh jam terbang atau butuh support system atau seperti apa nih? Nikah sih. Oh, nikah. Oh enggak bercanda. Aduh, bisa nih Jadi- teman-teman. Gimana sih Kak, apa sih yang memotivasi Kak Sasa supaya aku tetap harus konsisten nih bikin video terus, tetap berkembang? Apa? Buat sampai di titik ini tuh nggak semuanya bisa, dan banyak banget kan, apalagi ada tren yang kayak seandainya waktu covid gue ikut joget-joget pasti sekarang udah kebeli mobil kayak gitu-gitu. Bener. Jadi kayak aku tuh kayak kesadar juga kayak oh alhamdulillah kemarin kayak Halo Sobat Busam ID, kembali lagi bersama saya Alia Ramadhani pada podcast kita yaitu Raup Cuan dengan Digital, di mana Busam ID berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada hari ini ya, tamu kita itu sangat spesial banget. Nanti kita akan ngobrol nih sama bintang tamu, wanita muda yang tak hanya berani bermimpi, tapi juga berhasil menaklukkan dunia digital dengan kedua tangannya. Bagaimana mungkin seorang wanita muda bisa membagi waktunya sebagai seorang pembisnis dan juga sebagai konten kreator, afiliator marketing, dan bagaimana sih rahasia dan strategi cerdasnya? Langsung saja kita sapa, ini dia bintang tamu kita. Assalamualaikum Kak. Bisa perkenalkan nih namanya siapa dan kakak ini sebagai apa dan usahanya apa? halo, Iya. kenalin aku Sasa, nama aku Fadila Salsabila. Aku afiliator, konten kreator, dan juga owner dari Ala Rafael, toko hijab di Samarinda. Bisa dikasih tau nggak nih toko hijabnya di alamatnya di mana tuh Kak gitu. Sasa? Alamat toko aku di Jalan M Said atau Jalan Pusaka. Jadi M Said agak ke belakang dikit, itu di depan Gang Sekumpul. Oh, di situ. Jadi buat teman-teman ya, tuh tadi alamat toko hijabnya Kak Sasa di Jalan M Said, sananya lagi belakang. Agak ujung dikit. Agak ujung dikit. Nah, jadi aku nih penasaran banget ya sama teman-teman juga, pastinya banyak yang sudah familiar sama Kak Sasa. Karena apa? Followers di TikToknya sebanyak 526,9 ribu. Likers TikToknya itu 20,6 juta. Dan di umur 21 tahun sudah punya rumah. Di umur 22 sudah nikah. Mantap banget ya, semulus itu kah perjalanan dari narasumber kita ini, atau dalam prosesnya banyak kerikilnya? Nanti akan kita bahas di podcast ini. Langsung aja ini aku mau nanya nih Kak Sasa. Jadi itu Kak Sasa ini kan tadi afiliator. Sebenarnya afiliator nih apa sih Kak Sasa? Jadi afiliator itu semacam program yang dibuat sama e-commerce yang nantinya kalau ada kreator yang kerjasama itu bakal dapat persenan dari setiap produk yang terjual kayak gitu. Oh, terus cara kerjanya afiliator itu seperti apa Kak Sasa? Kalau aku pribadi dia macam-macam kan, kadang ada yang nge-share link di story. Nah kalau aku itu pakai video. Kalau di TikTok Shop kita pakai keranjang kuning, kalau di Shopee kita pakai link di bio. Nah nanti kalau misalnya kalau di Shopee kalau ada orang ngeklik terus beli, itu nanti kita bakal dapat persenan kayak gitu. Bakal dapat persenannya. Iya, Itu jadi- kalau orang ngeklik linknya aja. Kalau di Shopee itu ada dua perbedaan sih. Kalau di TikTok Shop dia harus beli produk yang kita review, yang kita taruh di Oke. video. Kalau Shopee dia masuk lewat link kita, mau beli apapun selama produknya star seller itu pasti dapat komisi kayak Jadi gitu. dapat komisi juga. Kalau Shopee plus poinnya itu, tapi kalau Shopee dia nggak kontrak, itu cuma di 1% komisinya, jadi lumayan rendah. Tapi kalau di TikTok Shop nggak kontrak pun, selama sellernya kasih 10% atau 20% atau 30% pun bebas kayak gitu. Jadi banyakannya Ada lewat TikTok. ya ada minus plusnya. Minus plusnya ya. Iya, tapi kayak kalau TikTok kan dia harus beli barang yang kita review. Kalau Oke. Shopee enggak, Oh, beli kalau apapun. Oke, Gitu. Jadi ada dua platform ya Kak tadi? Pakai benar. TikTok dan juga Shopee. Iya.
Jadi Kak Sasa cara marketingkannya tuh dengan video tadi. Ya, benar. Itu bisa diceritakan gak sih kayak gimana sih sampai jadi sesukses ini gitu lah, di followersnya tuh jadi sebanyak itu, dari nol banner kah, atau kakak ini belajarnya kayak gimana sih, sejak kapan? Jadi aku kan lulus SMA di 2020 ya, waktu COVID. Waktu COVID, oke. Iya, jadi waktu lulus itu aku tuh belum ada kepikiran mau kuliah, niatnya kuliah tahun depannya karena masih COVID kan. Iya. Jadi terus aku bilang aku mau ngapain ya. Nah, kebetulan nih punya ambisi, punya followers banyak sebenarnya. Jadi aku tuh kayak nontonin di TikTok gitu, orang-orang kok yang review produk tuh viewersnya besar-besar. Iya. Jadi aku bilang kan kalau misalnya viewersnya besar nih pasti itu nggak sih followersnya juga naik. Nah kalau followers naik otomatis dapat endorse kan. Iya, Nah aku tuh ngincer si endorse-nya ini. Alhasil aku coba lah pertama bikin konten yang kayak meme-meme gitu. Naik tuh followersnya sampai 10.000 kalau nggak salah. Dulu cari followers gampang sih sekali FYP dulu. Itu tahun berapa sih itu dulu? 2020 itu 2020-an? Iya, Oke. kalau kita sekali FYP tuh kayaknya orang tuh kayak langsung follow gitu, nggak kayak sekarang. Iya, benar-benar. Jadinya ternyata karena video aku yang terus aku bikin lah review produk kan waktu Oke. itu. Waktu aku review produk nggak besar sebenarnya, viewsnya kayak cuma 4 ribuan gitu. Di kontak sama tim Shopee kayak halo Kak, ini kita lihat konten yang ini gini-gini, terus kami ini mau nawarin program gitu ya, si affiliate itu tadi gitu. Oke. Jadi zaman aku dulu affiliate itu nggak untuk semua orang, cuman orang yang di kontak aja gitu. Oh, gitu. Terus aku daftar lah waktu itu. Daftar, sebenarnya takut ketipu juga sih. Karena kan dia ada kayak NPWP, bank dan lain-lain. Jadi pas aku daftar, aku dikasih tahu cara kerja dari programnya. Oke. Aku ikutin lah, aku nge-review produk, tapi aku nggak tahu itu keberuntungan atau apa ya. Cuman maksudnya kalau orang kan biasanya kayak videonya puluhan dulu baru nembus FYP. Nah kemarin aku tuh di video ketiga. Jadi di video ketiga itu langsung FYP sampai 5 juta views waktu itu. Kayak Itu gitu. video ketiga ya? Video ketiga. Dewi Fortuna ini sama Kak Sasa berarti. Baru buat video langsung FYP-nya 5 juta viewersnya. Iya, printer stroke yang tanpa tinta itu. Oh, yang video itu? Iya, di 2020 itu nggak ada yang tahu produk itu. Jadi pas ngelihat kayak, wah apa nih tanpa tinta gitu. Makanya view-nya cepet naik gitu. Terus kalau kayak dari barang-barangnya tuh lo Kak Sasa ada milih-milih juga nggak sih? Emangnya kayak kan ada juga sekarang tuh review-reviewnya tuh ke skincare. Kalau Kak Sasa ini lebih ke apa sih reviewnya? Di 2020 random, semua di review karena masih mencari nih jati dirinya di dirinya mana. passionnya di mana ya? Ternyata pas dijalanin kayaknya lebih ke home living, barang unik kayak gitu-gitu, yang kayak teknologi misalnya kayak si bebek pintar itu, tahu nggak sih? Oh, yang iya. bisa nyala matiin AC. Nah, Bener, yang bener. gitu-gitulah aku kayaknya rezekinya di situ. Jadi dari situ udah nggak pernah terima kayak skincare, make up atau baju, pernah sih, cuman jarang lah. Jarang. Mm-mm. Oh, berarti setelah coba-coba random dulu semuanya diterima, di review gitu kan. Akhirnya ketemu passionnya di home Iya, living. Iya, home living gitu. Dan aku juga lihatnya itu yang FYP itu waktu tahun 2020-an. Ingatnya itu yang sabun apa sih itu Kak Sasa yang langsung dimasukkan. Deterjen itu Iya, kan. Nah, itu rame banget deh kayaknya. Iya, itu sampai 10 juta views. 10 juta view. Gitu. Sama yang tripod nih yang Iya, baru-baru tuh yang 2023 terbaru. nggak sih? 14 juta viewersnya. Mantap banget. Kak Sasa kayaknya kalau bikin konten suka FYP terus suka sekarang ini atau gimana sih? Apakah pernah sampai nggak pernah FYP tuh gimana Kak Sasa? Sebenarnya di followers 500.000 pun nyari viewers tuh juga susah. Iya, jadi kayak ibaratnya kadang konten yang kita kira tuh kayak ini udah lah, ini bagus banget, tapi ternyata pas diupload nggak naik viewersnya. Itu ada banget. Kayak gitu. Jadi maksudnya tetap harus berinovasi juga, harus kreatif juga kayak gitu, dan rezeki-rezekian juga sih. Rezeki-rezekian Iya. juga, benar. Benar banget. Jadi Sesusah itu masih masih FYP. sesusah itu Iya, ya, dengan followers walaupun gitu. followers sudah setengah juta. Benar. Iya. Berarti emang harus sekreatif itu juga ya Kak Sasa. Dan Kak Sasa menginisiasi karena kan masih susah nih juga FYP-nya. Ada beberapa yang susah. Itu gimana Kak Sasa solusinya? Kalau aku nggak pernah nyerah aja sih. Gak pernah nyerah. Iya, kadang kan kayak misalnya, cuman kadang sedih atau misalnya nerima endorse nih, Iya. si brand kan kita udah 500.000 views, pasti
rate-nya nggak rendah lah ya. Si Benar. brand udah bayar, pas kita upload ternyata nggak FYP. Itu ada banget sih kayak frustasinya gimana ya. Tapi kayak dicoba aja lagi. Yang penting jangan pernah berhenti ngepost sih. Oke. Karena kita nggak tahu di video mana yang bawa rezeki banyak buat kita, kayak gitu. Jadi itu strategi digitalnya si Kak Sasa ya teman-teman. Jadi rajin posting aja ya Kak Sasa. Iya, dan terus belajar sih, Terus lihat belajar referensi. Kayak misalnya kita lihat, oh orang ini nge-review produk viral, dia gimana sih cara reviewnya, atau produk apa, atau kita belilah juga produk yang sama, kita coba review. Bener. Kita nggak tahu kan, kalau dia mau viral, alhamdulillah kayak gitu. Aku penasaran banget nih. Jadi awal-awalnya banget Kak Sasa jadi Shopee affiliator itu, apakah memang sudah ada modal dari Shopee-nya diberikan atau modal sendiri dulu nih awal-awalnya? Kalau Shopee modal sendiri. Modal sendiri. Iya, jadi dari awal Shopee itu nggak ngasih sepeser pun uang untuk kita review kayak gitu, tapi bisa diakalin dengan produk yang emang kita udah punya kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak mesti kita baru beli gitu ya? Iya, karena aku mungkin sebulan pertama aku ngonten di Shopee Affiliate itu aku nggak pernah beli produk, jadi aku benar-benar pakai yang pernah aku beli aja di Shopee kayak gitu, tinggal di review, kan nggak harus yang buka bungkus juga kan. Iya benar-benar. Kayak gitu. Nah setelah dia viral barulah dapat modal dari situ kayak gitu. Setelah viral baru dapat modal dari situ, baru bisa beli barang-barangnya dari Shopee gitu ya? Iya, belinya pun dari komisinya juga, nggak dikasih kayak Kak ini ya misalnya segini buat kamu belanja barang, enggak. Kalau di TikTok kayak gitu juga? Kak Sasa? Sama juga. Makanya kenapa afiliator baru tuh berat sih sebenarnya. Bener di modal banget. kayak gitu, dan misalnya udah beli nih 100.000, ternyata pas diupload nggak viral kan sedih ya. Ya tahu banget sih rasanya emang. Udah keluar berapa tapi Pas diupload income-nya sepi kayak gitu. Setelah berarti sudah berapa lama nih Kak Sasa? Jadi Shopee affiliator tuh awalnya memang di TikTok aja Kak atau di Instagram? Shopee afiliator itu di TikTok. Kalau di Instagram aku sampai sekarang nggak terlalu aktif sih memang. Iya. Jadi cuman kayak apa ya, kalau ditanya aja Oh, gitulah kalau istilahnya. Atau spilling gitu iya, aja ya. kalau atau ada brand yang Kak aku mau kerjasama di TikTok sama Instagram kayak gitu. Tapi fokusnya di TikTok. Lebih aktif di TikTok kayak gitu. Itu dari tahun 2020 tadi ya Kak Sasa? Iya. Berarti Kak Sasa udah tahu dong konten-kontennya seperti apa yang menarik yang bisa bikin FYP nih videonya. Kak Sasa tahu nggak sih kayak gimana sih konten-konten yang menarik yang bisa menarik perhatian audiens itu kayak gimana? Kalau aku dari home living ya. Home living, Jadi kalau misalnya review produk, kalau dulu sih konten ini tuh laku ya, tapi kalau sekarang kayaknya susah cari viewersnya. Jadi kayak yang cuman kayak unboxing CCTV gitu, kayak nggak ada sesuatu yang kayak apa sih bedanya CCTV ini tuh dari produk lain gitu, kayak cuman review CCTV merek ini kayak gitu doang, misalnya openingnya, karena 3 detik apa 5 detik pertama di video itu yang bikin orang mau nggak stay di video kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya bikin konten, apalagi review produk, usahain di 3 detik apa 5 detik pertama itu sesuatu yang menonjol dari produknya kayak gitu. Bikin yang menariknya di 3 detik dan 5 detik pertama. Iya, karena kalau orang cuman kayak unboxing CCTV merek ini, kayak ya udahlah di skip orang. Tapi kalau misalnya kita apa ya, misalnya tutorial sambungin CCTV murah supaya nggak perlu beli CCTV yang mahal lagi kayak gitu. Nah itu kan kayak oh ini murah nih, gimana sih cara pasang sendirinya. Kalau kita nggak ngasih info itu di awal, orang lebih gampang skip kayak gitu. Oke, bener-bener. Jadi kalau dikasih embel-embel kayak murah dan ini kan jadi menarik perhatian juga kan. Sama kayak misalnya tripod itu kan, kalau misalnya kita cuman unboxing tripod atau review tripod ini, itu kayak orang gampang skip. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalian yang susah minta fotoin pacar, suka nggak bener angle-nya kayak gitu, nah itu kan orang kayak oh aku relate nih, pacarku nggak jago foto kayak gitu. Jadi apa sih yang bisa bikin foto kita tuh lebih bagus tanpa harus pakai si pacar ini tadi kayak gitu. Jadi kita kasih tahu kayak solusi dari permasalahan mereka ya. Iya benar, itu lebih gampang FYP. Lebih gampang FYP-nya. Teman-teman dicatat ya, teman-teman pemirsa yang nonton, kalau jadi Shopee affiliator itu atau TikTok affiliator, jadi kita buat strategi digitalnya itu
karena goals kita tuh FYP kan Kak Iya, Sasa? goalsnya FYP. Karena jadi di awal video itu seperti 3 sampai 5 detik pertama itu dibuat semenarik mungkin agar tadi engagementnya lebih tinggi. Iya, viewers mau stay Viewers. di video. Oke, bener banget. Gitu. Nah, selama dari tahun 2020 sampai sekarang, Kak Sasa pernah collab nggak sih sama influencer? Atau Kak Sasa semua nih yang ngehandle affiliate ini? Kalau collab nggak pernah. Nggak pernah? Wow. Wow. Bahkan live streaming juga nggak pernah. Aku sendiri dari dulu. Oke. Bahkan sampai tahun kemarin itu aku kalau ngonten selalu berdua sama mama aku aja. Jadi aku nggak punya asisten, nggak punya. Jadi aku kayak kalau misalnya aku butuh pantai untuk review tripod, aku berangkat bertiga sama mama sama bapak aku kayak gitu. Jadi bener-bener semua di handle sendiri. Oh, dia handle Gitu. sendiri. Sama orang-orang terdekat aja ya? Iya, Kak Sasa? sama orang-orang terdekat. Sama keluarga. Mm-mm. Wah, hebat banget ya teman-teman. Ternyata di balik banyaknya followersnya Kak Sasa itu Kak Sasa nge-handle sendiri nih. Iya, benar. Mandiri banget ya, memang independent woman. Jadi kira-kira tuh udah berapa banyak video ya Kak Sasa di TikTok itu? Nggak Udah tahu. ratusan sih. ya? Iya, bener-bener banyak banget. Kayak gimana sih Kak Sasa kok nggak habis-habis idenya bikin konten tuh? Kayak gimana sih kreatifnya itu loh? Kayak gimana? Bisa diceritakan ke teman-teman yang nonton? Scrolling TikTok tuh penting sih. TikTok, Iya. oke. Karena kita kadang nggak bisa. Kadang kalau udah buntu nyiptain ide sendiri tuh ngeliat ide orang aja. Bukan dijiplak ya. Jadi kayak cukup oh ini ternyata sekarang tuh cara reviewnya kayak gini loh, atau oh dia nih ada nge-review produk baru yang unik, kenapa kita nggak beli dan bikin juga kayak gitu. Oh, berarti Jadi- ikutin tren TikTok tadi Iya, ya? ikutin tren TikTok penting karena aku udah lama dari 2020 aku punya teman-teman yang satu angkatan lah istilahnya. Itu banyak yang nggak aktif lagi sekarang karena mereka kan juga kerja in real life ya. Benar. Jadi maksudnya mungkin waktunya kebagi, jadi kurang bisa ngikutin tren dan akhirnya lepas gitu aja kayak gitu. Oke, berarti tadi perihal waktu juga ya Kak Sasa, dan juga strateginya itu adalah ikutin juga tren terbaru TikTok. Karena kan kita kerja di bidang itu ya. Ya, benar. Jadi nggak apa-apa lah main HP-mu sambil Berarti main. itu jadi pekerjaan konvensional utama ya? Iya, Oh, jadi iya. makanya orang rumah nggak pernah negur kalau main HP terus. Oh iya, bener banget. Kalau kita mah HP dikit, HP terus gitu ya, nggak ada menghasilkan. Ini dicontoh ya teman-teman Gen Z, umurnya Kak Sasa ini baru 22 tahun, tapi udah bisa menghasilkan uang dari HP aja loh, dari digital nih. Pasti menarik banget kan? Karena gini Kak Sasa, Gen Z ini sekarang malas-malasan gitu loh kalau kerja. Sukanya tuh yang langsung gitu, yang Lagi tren ya instan. sekarang. Bener banget, lagi trennya ya di Gen Z ini, bener banget. Jadi Gen Z ini kan juga dekat banget dengan era digital tadi tuh kan. Berarti ini sangat menginspirasi kan pastinya buat teman-teman, bisa kita dengarkan lagi nih. Berarti mengenai waktu tadi Kak Sasa. Kak Sasa kan waktunya tadi memang sebagai pekerjaan utama tadi ya, berarti full di Shopee affiliate ini Iya. ya? Oke. Full content creator, Gak kesibukan lain selain content creator? cuman jualan jilbab. Oh, sekarang ini ya teman-teman. Nanti kita ulas itu ya teman-teman. Jadi aku dua. mau tanya nih, tantangan terbesarnya sebagai affiliate. Tantangan Shopee. terbesarnya tuh sebenarnya kalau itu nggak ada sih, paling konten kreator Content baru. creator itu? Konten Oke. kreator baru karena konten kreator baru nih ambis banget, idenya gila-gila banget dan kreatif banget. Jadi kalau misalnya kita yang udah lama nih kan kadang aduh bosen, Iya, capek, udah nggak apa ya, kadang otak buntu udah nggak kreatif lagi. Tapi kita harus kayak paksa kreatif karena kalau enggak kita bakal tenggelam Ketinggalan ya? bakal ketinggalan. Jadi ibaratnya buat selalu on, buat selalu memantau tren itu mungkin bagi orang yang bukan di bidang itu kerjanya biasa aja, tapi buat yang emang udah nekunin itu kayak bakal Itu bosen salah banget. satu yang penting juga kan, Kak Sasa? Padahal itu penting banget dan banget ya. harus kayak gitu. Harus. Terus tantangan nggak FYP, kadang nggak FYP itu kan kadang bikin kita kayak udahlah, udah capek aku nggak bisa mikir lagi kayak gitu. Jadi Oke. lebih ke tantangannya ke diri sendiri sih diri masalahnya. Benar-benar, berarti mentalnya itu ya Kak Sasa. Iya, ya? mentalnya harus kuat. Cara Kak Sasa menginisiasi mental tadi nih supaya kuat, apakah butuh jam terbang atau butuh support system atau seperti apa nih Nikah solusi? sih. Oh, nikah. Oh, enggak bercanda. Aduh, bisa nih Jadi- teman-teman. Bener-bener gimana Jadi Sasa? kalau aku sih, nah ini kalau sekarang kan afiliator tuh
banyak banget yang ambis sampai kayak, terus banyak juga nih tips and trick yang kayak guys kalian harus upload 10 video sehari. Itu ada loh ya yang share kayak gitu. Nah itu nggak bagus buat mental. Benar. Karena kalau aku pribadi itu kadang aku cuman 2 hari sekali upload. Tapi aku berusaha di satu video yang aku upload itu bener-bener video yang niat. Jadi mereka yang upload bisa sampai 3 atau 5 video itu kalau dicek mungkin kualitasnya nggak segitu oke-nya ya. Benar. Jadi kalau aku lebih ke kualitas sih daripada quantity uploadnya kayak gitu. Jadi untuk ngejaga mental juga supaya kalau kita kerja itu misalnya habis bikin konten kita masih bisa baring, masih bisa nonton kayak gitu. Jadi balance. Kalau misalnya aku pernah yang ambis tapi itu bener-bener nggak bagus, jadinya stres. Apalagi kalau udah nggak FYP. Kalau FYP seneng aja mungkin ya uang masuk, tapi kalau nggak FYP sudah bikin video segitunya tapi nggak FYP tuh kena ke mental sih. Jadi kalau kata aku kalau pengen untuk jangka panjang mentalnya dijaga juga, jangan terlalu yang ambis yang kayak sampai aku harus bikin 5 video yang ini nih sehari karena katanya kalau sering upload gampang FYP. Nggak kayak gitu, yang penting kualitas video kalian kayak gitu. Idenya Dicatat dimainkan lagi, teman-teman, ide dan kualitas video. Jangan kayak banyak sih videonya tapi kualitasnya jadi orang malas juga kan nontonnya. Karena kan misalnya ada yang bilang nih kalian satu produk guys bikinkan 5 video. Ide dari mana kita bisa bikin misalnya kayak setrika nih dibikin 5 video dengan konsep yang berbeda-beda tuh nggak mungkin banget. Jadi menurut aku kalian bikin aja satu video misalnya setrika, oh ini kelebihannya ini. Nanti kalian kalau mau bikin konten lagi tarik dari komen. Jadi kayak kak itu bisa nggak sih kayak gini. Nah kalian jawab pakai video itu lebih nggak merusak mental sih dan lebih terarah kan karena memang ada yang nanya kayak gitu. Bener banget ya teman-teman, kalau lihat di TikToknya Kak Sasa itu kualitas videonya tuh bagus, enak banget Kak Sasa dipandangnya. Makanya orang tuh juga banyak yang follow gitu ya. Bukan yang sekedar review biasa aja, tapi dari segi apakah penting juga Kak Sasa dari segi visual seperti editan filter itu penting juga nggak sih? Oh penting sih, penting banget. Salah satu karena sekarang orang mainnya di kualitas video. Nah kalau zaman aku dulu itu enggak, jadi kamera buram pun kita bisa FYP. Oh iya? Iya, kalau sekarang bisa sih. Kadang aku lihat konten orang tua yang affiliate juga itu dia pakai Android nggak apa-apa bisa aja. Masih tapi bisa yang FYP. penting jangan di tempat gelap aja lah. Produk harus kelihatan. Terus ibaratnya cara kita ngedit, irama kontennya tuh jangan sampai bikin kayak orang aduh ini konten lama bertele-tele kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu sih. Berarti durasi itu juga mempengaruhi juga nggak sih Kak Sasa? Ya aku tuh pernah lihat nih aku kan review tripod di pantai ya. Terus ada kayak satu konten gitu lewat, aku dikasih tahu sama teman aku. Jadi dia tuh mirip banget sama konten aku. Cuman dia nggak bisa FYP. Waktu itu tuh nggak FYP, nggak tahu sekarang ya. Cuman yang aku lihat tuh videonya kayak lama banget. Misalnya nih ini tripodnya nih, terus dia rekam di sini dengan segala penjelasannya tuh, tapi kameranya di sini doang. Kita tuh harus kayak merubah-rubah angle gitu loh. Jadi misalnya kita di sini, nanti tag lagi diulang di sini. Jadi pas di upload itu kayak model transisi gitulah. Dan kita jelasinnya harus seringkas-ringkasnya tapi tetap jelas. Jangan yang kayak guys ini bisa panjang ya. Lihat deh ini bisa manjang. Terus ini bisa kalian panjangin kayak gini. Panjang banget kan, kayak ya udah cukup kayak ini panjang, bisa dipanjangin panjangnya segini, udah cukup kayak gitu aja. Kadang kan mungkin nggak dibikin storyline-nya dulu, jadi mungkin masih bertele-tele. Gitu ya. Kak Sasa dapat pelajaran seperti itu kayak angle, pencahayaan itu dari mana sih? Jam terbang juga kah atau lihat role modelnya Kak Sasa nih? Jam terbang sama lihat konten-konten orang sekarang sih. Lihat konten-konten. Iya, kayak Natasha Surya, kalau kakak tahu yang di TikTok. Natasha Surya, kayaknya aku belum kenal. Dia home living juga, tapi dia kalau juga. review bener-bener clickbait gitu loh depannya, jadi kayak nggak kelihatan promosi. Terus dia kalau jelasin satu produk tuh jelas tapi kayak ringkas gitu loh. Jadi aku belajar juga dari storyline-nya dia kayak gitu. Kayak jadi bikin yang nonton ini nyaman juga ya Kak Sasa, nggak kayak ini apa nih ngomong lama banget, lama, durasinya lama. Udah kayak kita mau lihat ini yang ininya mungkin, jadi tapi karena kita lama di bagian yang lain, jadi orang sudahlah skip jadi aja. skip gitu ya. Nah itu juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Dan berarti sebagai affiliate nih Kak Sasa ada pengalaman ngebantu bisnis lokal juga nggak sih?
Kalau bisnis lokal sejujurnya aku jarang nge-review Jarang. Samarinda sih. Oke. Yang kayak diundang visit gitu sebenarnya ada, tapi aku nggak ada waktunya. Oke. Kak Sasa sibuk banget ya teman-teman. Waduh, Lebih Masya ke nggak Allah. bisa bagi waktu sih Lebih kayaknya. gak bisa bagi waktu. Oke. Tapi ada kemarin waktu TikTok tutup, Oke. TikTok Shop tutup, aku sempat terima satu toko blazer di tokonya baru dan Oke. nggak besar sih di daerah apa Lobakung, hampir Lobakung Rapak Indah ya. Iya. Nah di situ ada toko, nah itu aku upload, aku visit, terus aku upload, viewnya 100 ribuan kalau nggak salah. Tapi besoknya tokonya bener-bener pecah banget. Oh, jadi rame gitu ya. Iya, itu sih Wih. salah satu lokal yang kayaknya berhasil deh videonya. Wih, Masya Allah, itu salah satu video lokal yang berhasil ya Kak Sasa. Berarti banyak dong pengalaman-pengalaman yang membanggakan sebagai TikTok dan Shopee affiliate. Apa sih Kak Sasa pencapaiannya dari sebagai affiliate marketing ini? Udah berapa lama tuh kan? 4 tahunan ya berarti Kak Sasa? Itu pencapaiannya apa aja sih yang udah didapat? Pencapaian aku apa pencapaian brand yang ku Pencapaian promosiin? Kak Sasa. Udah berapa nih omsetnya kira-kira ya? Dan kayak dari goals-goalsnya Kak Sasa ini udah tercapai semua nggak nih lewat pekerjaan tadi? Waktu 2020 aku pas masih 18 tahun kemarin beli mobil sih dari affiliate cash. Wow, cash Kak Sasa. Iya, tapi mobilnya bukan mobil mahal ya, secukupnya aja lah. Cukupnya sesuai kebutuhan aja ya. Iya, yang penting bisa jalan. Wah, tapi 18 tahun apa nggak iri nih teman-teman? Saya sendiri langsung, aduh gimana ini menggebu-gebu harus bisa juga nih sama kayak Kak Sasa. Berarti itu tadi udah dapat mobil ya di usia 18 Iya, tahun. kemarin. Karena Selain nggak punya itu- mobil, jadi kayaknya mobil penting deh buat kita pergi-pergi, buat bikin Benar. konten juga kan. Jadi waktu itu yang pertama kali dibeli mobil. Untuk kebutuhan pekerjaan juga kan. Oke. Selain mobil apa nih Kak Sasa? Mobil. Habis itu udah sih, habis itu bikin rumah. Nah, gitu ya, wih, Masya Allah. Berarti tadi itu kan adanya support juga dari keluarga dan juga apa sih yang bikin Kak Sasa terus tetap berkembang di era yang bener-bener semua orang nih sudah jadi Shopee affiliate semudah itu nih. Gimana sih Kak, apa sih yang memotivasi Kak Sasa supaya aku tetap harus konsisten nih bikin video terus tetap berkembang? Apa? Yang Motivasi. pasti karena aku ngebangun semuanya dari nol ya. Jadi Oke. dan udah punya nama yang ibaratnya aku tuh kayak kalau aku capek atau aku bosan, itu aku kayak selalu ingat kayak posisi aku yang sekarang tuh banyak yang pengen. Benar. Terus aku kayak punya followers 500 ribu, itu banyak yang pengen, walaupun masih banyak yang di atas aku, tapi kayak buat sampai di titik ini tuh nggak semuanya bisa. Dan banyak banget kan, apalagi ada tren yang kayak seandainya waktu covid gue ikut joget-joget, pasti sekarang udah kebeli mobil kayak gitu-gitu. Bener. Jadi kayak aku tuh kayak kesadar juga kayak, oh alhamdulillah kemarin kayak Mencoba ya di mencoba. situ. Jadi di waktu orang-orang masih banyak yang ilfeel sama TikTok. Itu kan masa transisi, waktu covid itu masa transisi dari orang yang nggak suka sama TikTok sampai ke mulai download TikTok karena sekarang banyak konten edukasi kayak gitu. Bener banget. Jadi masih gampang cari views, gampang cari followers gampang. Nah kalau misalnya aku kayak males-malesan atau apa, ini hilang loh semua yang udah dibangun 4 tahun. Bener, Kayak gitu. 4 tahun loh teman-teman. Berarti ada juga nggak sih haters itu kan di zamannya TikTok masih kayak, ya apaan sih TikTok? Di situ Kak Sasa udah mulai gencar di TikTok tuh. Ada nggak sih Kak kayak pernah hal-hal yang bikin di kayak down gitu karena omongan-omongan komentar dari netizen? Kalau itu pasti nggak sih? Pasti? Karena Oke. mungkin nggak ngomong di depan aku, tapi beritanya sampailah ke aku. Jadi kayak ibaratnya kan di TikTok mungkin nggak ada yang peduli, tapi kalau di Instagram followers aku tuh pas lulus SMA 4.000 kalau nggak salah. Terus aku sok-sokan review, bener-bener kayak sok-sokan review lah, sok selebgram gitulah. Jadi Bener, kayak bener-bener sampai ada yang kayak si kakak kelas lah ibaratnya. Oke. Dia tuh ngomong sama temen aku kayak, suruh temanmu itu nggak usah sok-sokan review selebgram kah, dia aja. Wah, Bahasa jangan Banjar salah. loh. Udah apa-apa kayak kita bisa ya tulis bahasa Banjar. Oke. Gitu kayak nggak usah sok-sokan review lah, emang selebgram atau kayak aku malas lihat SG Sasa tuh banyak banget itu kayak review-review, padahal bukan selebgram, ku skip aja gitu-gitu. Oke. Padahal ibaratnya apa namanya, itu bagian dari aku merintis sih. Benar, Tapi dari aku proses kayak, ya, Kak Sasa. jadi aku kayak sudahlah, nanti kalau misalnya dikasih izin buat berhasil juga
ada hasilnya lah apa yang aku kerjain hari ini. Jadi aku benar-benar tutup link aja. Dulu kayak gitu. Berarti pernah ada sampai kayak gitu ya Kak Sasa? Sampai kayak bilangin lah sama temanmu kayak gitu, ngomong ke temanku yang lain, terus temanku kayak kemarin ini lah kamu suruh diam story banyak. Wah, kalian aja yang skip ya gitu. Kok ya udah nggak sih kalau kita kan lagi berproses gitu loh. Pasti memang ada sih orang-orang yang kayak nggak suka, yang iri itu pasti ada sih ya Kak Sasa. Ya kalau di TikTok kan kadang yang habis ngejulitin habis tuh 5 tahun lagi nanya tipsnya dong. bener banget itu, bener Tapi banget. kalau aku belum ada sih. Oh, belum ada ya kalau di Belum ada TikTok yang tuh, awalnya nge-head habis itu nanya tipsnya. belum ada ya. Cara solusinya tadi tuh Kak Sasa biarin aja Kak. Haters tadi tuh kayak orang-orang yang gibahin, atau Kak Sasa speak up juga tuh kayak di Instagram. Kenapa sih gitu kayak Enggak sih. Males drama. drama ya? Iya karena apa ya? Gak bisa juga misalnya kita kayak aduh gak usah ngomongin ya, terserah mereka lah ngomongin kan, maksudnya Benar. kayak kita nggak pernah ngomongin orang juga, mungkin kita ada juga hilaf-hilafnya. Jadi aku kayak selama aku nggak minta duit sama mereka aku nggak peduli sih. Yang penting aku kayak waktu itu tuh aku percaya apa yang aku lakuin hari ini tuh pasti membuahkan hasil, nggak cepat mungkin tapi selamat-lambatnya pasti ada kayak Pasti gitu. ada. Oh, ada tips nggak sih Kak Sasa buat pemula afiliator tadi? Tadi yang pertama yakin bahwa ada hasilnya. Selain itu apa nih Kak Sasa? Karena kan sekarang tuh teman-teman aku tuh juga banyak Kak Sasa yang mulai kayak gitu. Cuman takut nih katanya malu kayak gitu. So artis Artis iya. itu. Tadi gimana sih Kak Sasa? Itu harus sama sih kayak tadi kan harus ditutup telinganya. Kayak Oke. maksudnya menurut aku semua orang tuh berproses, cuman bedanya kalau kalian pengen punya followers di Instagram atau di TikTok, semua orang ngelihat proses kita. Nah, kita nggak tahu mungkin orang lain yang nggak ngepost di story tapi dia panas-panasan, hujan-hujanan cari kerjaan. Itu kan sebenarnya kalau direkamin juga malu kan? Bener Iya kan? banget. Tapi kalau misalnya kita yang berusaha kayak review produk, itu kan bagian dari proses walaupun followers kita dikit. Karena banyak yang lihat aja sih malu, tapi kalau nggak ada yang lihat kita nggak malu ya. Nah gitu, jadi aku tuh selalu ingat kayak semua orang tuh dengan hidupnya tuh susah, kayak maksudnya semua orang tuh berusaha setiap harinya, ada yang jualan di pinggir jalan, itu kan mereka nggak rekam aja makanya kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita udah dikasih privilege buat bisa bikin konten, kenapa nggak ditahan aja, maksudnya ditutup aja telinganya, nggak usah didengarin omongan orang, karena yang ngomongin itu pun kalau dia panas-panasan di luar, hujan-hujanan cari kerja, kita nggak lihat kayak gitu. Itu jadiin perbandingan aja sih. Oh, jadi Kak Sasa jadikan itu juga perbandingannya tuh ya supaya tetap kuat nih mentalnya. Iya. Wah, Karena pengen punya followers kan, ya itu salah satu bagian prosesnya. Jadi nggak usah nggak usah malu-malu gitu ya Kak Sasa, karena semua dicoba orang aja gitu loh. mumpung masih muda. Bener banget, kamu masih muda, karena muda nggak 2 kali. Iya. Bener banget, lihat nih Kak Sasa, udah 22 tahun loh, sesukses itu. Dan sekarang ini selain jadi Shopee affiliate dan TikTok affiliate, Kak Sasa ini sebagai seorang pembisnis. Bisnisnya apa nih Kak Sasa? Ini ada produknya nih teman-teman di depan. Tadi bisnisnya hijab ya Kak Sasa. Iya. Berbagai macam hijab. Apa aja sih Kak Sasa produk-produknya selain hijab-hijab yang segi 4? Ada Kalau selain itu? aku awal mulai jualan itu jualnya Paris Jadul ya, karena kemarin tren banget di TikTok. Nah sekarang udah mulai berkembang biak nih, ada scarf, ada ciput, Oke. ada bergo, pasmina, banyak lah. Cuman belum selengkap itu karena memang jualan aku itu kan lebih fokus ke Paris Jadul ya. Jadi ibaratnya aku harus stok Paris Jadul yang banyak gitu. Jadi kayak untuk cari produk lain yang mungkin nggak sesuai sama biasa yang orang lain beli di aku, itu emang agak susah gitu. Kayak jual bergo itu nggak sekencang jual Paris Jadul gitu. Karena memang yang paling ditonjolkan awalnya tuh Paris Jadul tadi itu ya. Kenapa sih terinspirasi jadi pembisnis nih? Awalnya jadi konten kreator, melipir nih. Jadi ada 2 ya tanggungannya, jadi pembisnis juga, jadi konten kreator juga. Terinspirasi dari siapa Kak Sasa? Kalau aku tuh sebenarnya emang basicnya jualan dari SD. Dari SD aku jualan di Basicnya sekolah. jualan, oke. Sebenarnya aku
pedagang. Sebenarnya Kak Sasa ini pedagang Iya. dari dulu ya, dari kecil. Oke, Iya, gimana jadi tuh? dari SD aku jualan, pas SMP aku di pondok nggak jualan sih, tapi pas SMA aku jualan lagi. Jadi buat diomongin tuh udah puas banget, karena ibaratnya aku ke sekolah tuh bawa jualan kayak gitu-gitu. Jadi sampai aku lulus, terus sebelum aku jadi content creator tuh aku sempet jualan jilbab, tapi masih Oke. dimulai dari kecil dulu, terus tiba-tiba rame, terus aku langsung datangkan lah sebal. Nah di saat yang bersamaan konten aku itu naik, Oke. terus aku berhenti jualan juga. karena naik di kreator tadi tuh ya Iya, videonya. jadi dan Oke. maksudnya langsung kayak yang viral itu tadi. Jadi ibaratnya kenapa kita nggak fokus ke sini aja, namanya masih kecil mungkin ya. bener. Jadi si jilbab yang 1 bal tadi aku bagi-bagiin, nggak jadi jualan. Nggak jadi jualan Bal jilbab. dibagi-bagiin Iya. jadi. Karena udah cuan di sebelah gitu. dulu. Tapi pernah terpikir kan nanti mau mau dijual lagi nih produknya. Kenapa terpikirnya malah dibagi-bagikan nih Kak Sasa? Karena awalnya disimpan, Oke. tapi nggak kepegang-pegang tuh usaha itu. Jadi terus kayak punya keluarga, ada kak jilbab warna ini, ada cil, ada cil. ambil lagi Ambil cil, aja. kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya Terbagi-bagi. iya terbagi-bagi gitu. Misalnya ada acara di rumah, misalnya yang butuh hadiah-hadiah gitu kayak 17-an, aku keluarin tuh si jilbab itu sampai akhirnya habis. Dijadikan Iya. hadiah-hadiah 17-an gitu. Atau kalau keluarga cari jilbab, ambil aja dia. Kayak Ambil gitu. aja di rumah. Ada ini banyak. Karena udah kayak nggak minat jualan lagi. Ternyata di Balik tahun lagi. 2023 2023 ya Kak Sasa? Iya 2023 2023 bulan berapa itu awalnya? Juni apa Juli kalau nggak salah. Juli. Oh, sekitar pertengahan Iya. tahun gitu ya? Iya. Oke, nama brandnya apa Kak Sasa? Ala Rafael. Alarafil. Terinspirasi dari mana nih nama brand Alarafil nih? Kalau- Atau nama Kak Sasa sama crushnya nih? Iya. Enggak ya? Kalau Alara itu dari sebenarnya nama bayi Turki gitu loh, yang kayak di TikTok kan kayak ada inspirasi nama Nama-nama Turki. tu- Terus kayak oh, ada bener. Alara kayak lucu deh. Terus kalau nggak salah ya, itu kayak artinya tuh sesuatu yang cantik ketika dipakai, si Alara itu. Itu. Kalau nggak salah. Cuman dari namanya udah bagus jadi aku ambil. Terus veil itu kan artinya tudung. Oke. Aku tuh kan banyak kan sekarang Alara Store, Alara Shop. Itu kan terlalu basic ya, atau hijab Alara gitu. Jadi aku ambil veil tadi biar beda. Oke. Biar nggak ada di Samarinda lah gitu. Hebat banget ya Kak Sasa, ini kreatifnya tuh jalan banget gitu lah. Karena iya biasanya tuh Alara Shop, Alara Store, ini udah biasa banget. Iya. Tapi Kak Sasa nama brandnya Alara Veil ya teman-teman. Tadi ini dia jualannya, tapi aku lihat kayaknya ada mukena juga ya Kak Sasa. Iya ada mukena traveling. Iya, ada mukena juga. Nah, Kak Sasa itu kan dari tahun kemarin tuh pertengahan tahun. Gimana sih bisa langsung mengembangkan produknya ini? Strategi digital tuh perlu juga kah, atau Kak Sasa nih lewat mulut-mulut aja kayak mana? Gimana? Penting sih, nggak nutup kemungkinan karena kita hidup di 2024 Benar. ya. Jadi Alara itu awalnya aku tutupin dari IG aku supaya teman-teman aku atau orang-orang yang kenal aku tuh nggak beli dulu. Jadi aku tuh pengen ngeliat, karena selama ini aku kan ngepromosin produk orang. Aku pengen ngeliat power dari TikTokku sendiri. Kejualan aku tuh gimana sih rasanya punya orderan banyak karena konten TikTok. Jadi aku waktu jualan Paris Jadul pertama kali aku kontenin, tapi aku sama sekali nggak ada spill di IG aku. Kayak bukan Mm-mm. punya Kak Sasa gitu ya, Iya. soalnya bukan. Jadi aku Oke. pas ngepost di TikTok itu bukan kayak jualan aku. Jadi tapi ternyata rame videonya FYP ke Shopee, ke TikTok. Akhirnya kayaknya udah setengah tahun baru aku mulai tarik ke IG. Oh, baru Kayak mulai gitu. disematkan di bio ya. Biar orang nih tahu ini loh punya Kak Sasa, punya Sasa Bila nih. Bener banget. Oh, Kayak strategi gitu. digitalnya seperti itu. Iya. Keren juga sih teman-teman. Selain itu tadi berarti pakai platform Shopee dan TikTok Shop. TikTok Shop. Oh, TikTok Shop juga. Iya. Tokopedia pakai juga Kak Sasa. Tokopedia enggak, cuma di 2 aja. Followersnya kalau di Shopee berapa kalau Kalau di Shopee Alara itu cuma 1.000, tapi Paris Jadulnya udah terjual 7.000 lebih pieces. 7.000. Mm-mm. banget Kak Sasa, Masya Allah. Dan yang membedakan produk Kak Sasa dari produk yang lainnya apa sih Kak Sasa?
Kalau sekarang kayaknya udah banyak samaannya deh, apalagi Paris Jadul kan. Cuman waktu aku jual Paris Jadul pertama kali itu karena di Samarinda Paris Jadul itu masih 25-30 harganya. Oke. Nah, waktu itu aku pengen, kayak ambisi aku tuh pengen jual Paris Jadul tapi yang harganya mirip sama di Jawa. Jadi orang Kalimantan bisa beli produk yang harganya mirip sama di Jawa tapi ongkirnya gratis. Karena lewat Shopee kayak gitu. Benar. Kalau kita beli di luar sebenarnya gratis, tapi kita harus beli banyak kan, 5 Benar. supaya minimal 80.000 belanja. Biasanya kita harus beli 5. Nah, kalau di Alara jadinya orang Kalimantan bisa beli minimal 2 pieces saja udah gratis ongkir. Minimal belanja 30.000 deh, kayak gitu. Udah Tapi gratis ongkir. tapi kalau ada event tanggal kembar atau payday itu beli satu aja udah gratis ongkir. Kayak Harganya gitu. berapa sih Kak harga Paris Kalau Jadul Paris Jadul ini 19.000. 19.000. Kayaknya ini lebih murah daripada di Pulau Jawa sih. Enggak. Mereka 17. Mereka 17 ya. Iya. Beda 2.000 aja. Oh bener sih, berarti tadi Gitu. tujuannya Kak Sasa itu ya supaya harganya sama kayak di Pulau Jawa. Ya, jadi Masya waktu Allah. mau ngerediin pun panjang banget pencariannya. Oh gitu. Dan karena Gimana tuh? aku konten kreator juga, jadi aku punya channel lah di brand-brand yang kayak Oke. gitu. Jadi aku kayak nggak nanya sama yang jualan jilbab sih, cuma nanya ke yang kayak owner baju gitu, karena udah sering kerja sama jadinya deket kan, kayak Oke. Kak tahu nggak ya ini gini terus diarahin, kayak diinfoin gitu akhirnya dapat dan akhirnya bisa jual 19.000 di Samarinda. Wow. Kayak gitu. Berarti ya, tadi ada kaitannya juga kan sebagai konten kreator, ada relasi juga di Iya, situ. Wah, privilege sih. privilege-nya itu ya bener banget. Strategi digital dan pemasaran untuk memasarkan Alara Veil ini seperti apa Kak Sasa? Apakah memang menggunakan influencer juga atau Kak Sasa sendiri nih sebagai konten kreator? Selama 1 tahun ini Alara belum pernah endorse selebgram sih. Belum pernah. Iya. Padahal Tapi penjualannya udah 7.000 lah ya. Mantap banget. Gimana Iya, tuh? sampai buka toko Alara belum pernah endorse selebgram, belum pernah endorse. Iya, tapi pasti ada nanti. Cuman untuk sampai sekarang belum ada karena aku yaitu mau lihat power dari sosmedku sendiri. Lebih ke penasaran sih. Lihat engagement dari punya Kak Sasa sendiri ya gimana? Kira-kira bisa nggak ya ini tuh maksudnya tanpa bantuan selebgram lain kayak gitu. Benar banget, tapi one day bakal coba ya. Pasti. Pasti banget. Tadi aku dengar katanya ada offline store-nya. Oh, iya. Awalnya memang udah punya langsung buka offline store Kak Sasa atau dari rumah dulu? Dari kos dulu. Dari kos dulu? Iya, jadi aku ngekos Gimana tuh? di daerah Kampus Biru situ. Oke. Karena aku kan bukan dari keluarga yang itu ya, jadi maksudnya untuk bikin konten di rumah tuh agak susah. Oke, Gitu. benar-benar. Jadi aku tapi sambil bangun rumah jadinya aku ngekos di kos yang interiornya bagus lah buat ngonten. Nah, jadi dari situ aku kayak karena udah di kos kan jauh dari maksudnya gangguan-gangguan, bener-bener diri sendiri, akhirnya muncul lah ide jual jilbab lagi kayak gitu. Oh, dari situ juga ya inspirasinya, dari ketenangan. Dari di kos dulu ya berarti Kak Sasa. Jadi aku stok barang di kos, tapi Oke. jualnya cuma di Shopee sama TikTok, nggak bisa offline. Oh, nggak bisa offline. Iya, dulu. Jadi online dulu Iya, ya. karena aku handle sendiri dan aku agak malas ketemu orang gitu, kayak ini barangnya gitu. Bener-bener. Iya, habis energi. Habis Jadi- energi. Iya, jadi aku kayak jual online aja tapi rame gitu. Oke. Wih, aduh jadi banyak banget nih jadi pertanyaan di kepala ini. Habis dari kos tadi menuju punya toko. Gimana perjalanannya? Ke rumah dulu deh. Oh, ke rumah dulu. Iya, pindah dulu ke rumah dia. Oh, ke rumah. Rumahnya jadi. Oke. Pindah ke rumah, kewalahan, cari tim satu kayak gitu. Jadi tim aku itu dia di dalam ruangan aja di rumah, nggak keluar cuman packing aja dia. Sudah berapa nih karyawannya Kak Sasa? 2 aja. 2 ya. Mm. Tapi udah keren banget. Satunya Iya. buat di toko, satunya Mereka buat sip-sipan. sip-sipan. Iya, jadi kayak gini, habis itu kan karena di toko buka toko, jadi online itu turun. Jadi masih bisa sambil di-handle kayak gitu. Oke. Jadi udah buka punya store ya Iya. sekarang. Berarti next gimana nih? Apakah akan buka cabang kedua lagi atau mau bisnis apa lagi nih Kak Sasa? Ke bisnis lagi kah?
atau gimana? Enggak sih, cuman mau besarin Alara dulu. Mau besarin Karena Alara kan tokonya agak ujung ya. Jadi cita-citanya ya pasti pengen punya toko yang besar di tengah kota. Yes, Gitu. amin, amin. Jadi itu next goals yang akan dituju ya, Iya. membesarkan bisnis Alara Veil ini tadi. Dan untuk tantangannya nih Kak Sasa selama buka bisnis hijab, apa aja sih tantangannya? Tantangannya tuh selain kompetitor tuh lebih ke cacat produk Cacat gitu. produk? Iya, jadi kan karena kita belinya yang langsung bal-balan gede, itu kadang ada cacatnya, itu kan Oke. rugi ya. Bener. Jadi maksudnya dan terus kalau misalnya nggak disortir itu nanti dapat komplain customer karena kan kita jualnya di online ya, e-commerce, ada bintang yang harus dipertahankan kayak gitu. Jadi tantangannya kayak gitu, kadang mungkin tim aku juga udah error ya, ngesortir udah nggak itu lagi, ada aja hilaf-hilafnya kayak gitu. Tapi kami berusaha buat selalu kasih solusi sih sebelum dia kasih bintang rendah, karena Oke. Alara itu udah terjual 7.000 lebih pieces tapi bintangnya masih 4,9 di Shopee. Ratingnya masih Iya, dan 4,9. itu susah banget beserta rugi-ruginya karena cacat bolong dikit itu kami nggak jual. Oh iya. Kayak gitu, iya. Wow, masya Allah, berarti kualitas dan juga kuantitas nih saling ini ya, bersamaan Iya. juga harus tetap sama-sama, nggak bisa kalau mau jual banyak aja tapi kualitasnya Iya, kadang kan orang nanti kalau kecewa dia nggak balik 2 kali. ih betul banget. Berarti itu salah satu cara Kak Sasa buat orang repeat lagi tuh tadi ya, memberikan apa sih namanya, kualitas tadi ya. Iya. Apa juga perlu kayak admin yang friendly gitu, perlu juga nggak sih Kak Perlu Sasa? sih. Perlu ya. Iya, jadi emang aku hire tim yang dia bisa komunikasi. Kayak Alara itu punya reseller pertama 1 dan dia jarang order, tapi karena si admin aku ini itu jadi dia bisa menarik, Kak ini loh, ini cepet habis loh, ini warnanya kalau kakak nggak ambil mau kakak kayak gitu. Terus jadinya mereka udah kayak teman, reseller Alara sama tim aku tuh udah kayak teman gitu. Berarti harus komunikatif juga ya, cari tim yang komunikatif nih supaya bisa Iya. mengembangkan itu juga. Ada saran gak nih Kak Sasa buat para pengusaha, calon pengusaha pemula? Kita kan sama-sama masih belajar juga kan. Iya. Berarti tapi Kak Sasa kan udah memulai duluan nih, gimana saran-sarannya juga sebagai pengusaha jilbab nih kepada teman-teman yang baru mau mulai usaha juga? Kalau untuk awal mulanya mungkin saran aku jangan langsung besar ya, buat menjaga mental juga, karena aku tuh perhatiin mungkin di beberapa teman aku itu langsung yang kayak banyak gitu loh, terus kayak nggak dipikirin matang-matang nih, ini mau dijual kemana, terus gimana, terus yang mau beli ini siapa, itu dia nggak pikirkan sampai ke situ. Nah jadi kalau misalnya mau mulai jilbab mungkin bisa dari dropship dulu atau ambil reseller yang mereka kasih harga reseller tapi kalian bisa order sedikit kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sedikit, mungkin yang penting warnanya lengkap, tapi satu warna cuma satu nggak apa-apa, yang penting ada yang beli. Jadi kalau misalnya ada yang beli kan kita ngeliat stok kita, padahal kita cuma stok 20 nih, tapi kalau sisa 5 tuh kayak rasanya wah habis juga nih. ya. Iya, Iya, tapi kalau benar. kita masukin 50 yang habis 20 masih sisa 30 pun dan gak laku-laku, itu kita merasa sedih kan, padahal udah terjual 20 loh. Nah kayak gitu, jadi mungkin kalau masih awal bisa jangan over lah, pokoknya santai aja di Santai jalannya aja ya. Jadi kita jual dulu, ambil 20 habis beli lagi nggak apa-apa, yang penting orang tahu kan, jadi kita jualan pelan-pelan aja, yang penting nggak yang kayak langsung gerasak-gerusuk banyak gitu loh. Karena kalau misalnya ngeliat stok mandek nggak keluar tuh sedihnya Sedih ada juga. sih, Benar, rasa benar pengen menyerahnya tuh ada. langsung terpikir, ih kayaknya aku sudah ini. Iya, kayaknya aku nggak bakat deh jualan, padahal mungkin udah terjual 20 Benar-benar. kayak gitu. Cuman ya itulah, jangan terlalu langsung yang besar, kecuali modalnya banyak buat. Bujur telur. Berarti tadi pesan Kak Sasa buat para pengusaha pemula yang mau menjadi pengusaha itu dari kecil-kecil dulu, jangan terlalu over gitu ya Kak Sasa. Ya, Kayak, buyersnya langsung. dicari dulu siapa yang mau beli. Bener banget, harus ngerti dulu nih, paham dulu marketnya gitu kan Kak Iya. Sasa. Oke, bener banget. Nggak terasa nih Kak Sasa, malah udah lebih dari setengah jam. 1 jam berapa nih, udah lebih banget ya. Duh, kita menemani Kak Sasa menemani dan juga kita mendengarkan bagaimana kisah inspiratif dan juga strategi yang udah diberikan sama Kak Sasa. Kak Sasa, aku terima kasih banyak loh udah datang, udah nyempetin waktunya di kala kesibukan yang super luar biasa dari pembisnis dan content creator ini.
Semoga teman-teman yang menonton bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Dan bye-bye teman-teman semua. Kak Sasa, bye-bye kita di situ. Bye-bye. Dan salam Sobat Busam ID.